Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai kemarin menyelesaikan masalah atau bab riba. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang baru, bab yang selanjutnya tentang al-qard. Ya, silakan dibuka di bukunya, ada setelah bab riba selesai nanti ada bab qard, yaitu utang piutang. Nah, al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Al-qard adalah dalam bahasa Indonesianya adalah intinya utang piutang. Kemudian pengertiannya daf'u malin, yaitu menyerahkan suatu harta liman yantafi'u bihi kepada orang yang hendak memanfaatkan harta tersebut, wa yaruddu badalahu, kemudian orang ini akan mengganti barang tersebut, akan mengembalikan penggantinya. Ya. Bisa itu sama atau bahkan lebih baik dari yang dipinjamkan. Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran, pernah meminjam dari seseorang anak unta. Faqadamat alaihi iblis sadaqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iblis sadaqah, unta-unta hasil sedekah ataupun zakat. Fa amara Abu Rafi' ayyakdi ar-rajula bakrahu. Kemudian Rasul pun memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk melunasi anak unta tersebut. Faraja'a ilaihi Abu Rafi'. Setelah itu kemudian Abu Rafi' kembali menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mencari anak unta di antara unta-unta sedekah tadi, unta-unta zakat tadi. Kemudian beliau mengatakan, Abu Rafi' berkata, faqala lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan. Aku tidak mendapati di antara unta-unta tersebut ada anak unta. Yang ada hanya unta yang bagus dan umurnya sudah dewasa. Faqala a'tahu iyyahu inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Dan berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik di antara mereka dalam melunasi hutang. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian di antara dalil yang lainnya, wa min al-adillah ala fadlihi, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan memberikan hutang, yaitu dari hadis Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini. Tidaklah seorang muslim menghutangkan kepada muslim yang lainnya sebanyak 2 kali, illa kana kasadaqatiha marrah. Kecuali hutangnya tersebut yang sebanyak 2 kali tadi seperti sedekahnya kepada orang itu sebanyak 1 kali. Jadi misalnya kita sudah menghutangkan 2 kali kepada teman kita, sama orang yang sama, kemudian mungkin jumlahnya sama, misalnya 20.000, kemudian dia berhutang lagi sebanyak 20.000, maka itu seperti kita bersedekah 20.000 kepada orang tersebut. Nah, tapi kalau hanya sekali berarti setengahnya, 20.000 setengahnya berarti ya 10.000. Nah, rawahu Ibnu Majah. Kemudian kita masuk
ke dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan al-qard. Yang pertama, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Ya, setiap pinjaman yang ada manfaatnya maka itu termasuk ke dalam riba. Manfaat di sini adalah kembali kepada si pemberi hutang, ad-dain. Nah, jika pemberi hutang mensyaratkan suatu syarat yang menguntungkan dia ketika terjadi utang piutang, maka itu yang dinamakan dengan riba. Ka'an yuskinahu darahu majjanan aw rakhisatan. Seperti apa? Seperti dia meminta untuk tinggal di rumah si penghutang dengan gratis, diberi makan, si minum dan lain sebagainya, atau rakhisah dengan harga yang murah. Misalnya dia punya kontrakan. Jadi si penghutang ini punya kontrakan, kemudian karena dia berhutang kepada si A misalnya, kemudian si A mensyaratkan engkau harus mengurangi harga kontrakanmu ketika saya ngontrak di rumahmu itu. Nah, itu yang masuk ke dalam manfaat. Manfaat ini adalah riba. Au yu'airahu dabatahu, atau meminjamkan kendaraannya, motor, mobil atau yang lain. Jadi ketika mau berhutang dia mensyaratkan engkau pinjamkan dulu motor saya, atau antarkan saya dulu. Antarkan kemana? Antarkan ke bank, antarkan ke ATM, atau kemana? Itu kan semuanya manfaat. Nah, ini yang nggak boleh. Aw ghairu dzalika minal manafi', atau selain hal tersebut yang termasuk ke dalam manfaat-manfaat yang kembali kepada si pemberi hutang. Kemudian yang kedua, laisa lil muqrid ay yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu li'anna dzalika min riba. Tidak boleh bagi si pemberi hutang, muqrid, pemberi hutang, ay yashtarita ziyadatan, untuk mensyaratkan adanya tambahan pada harta yang dihutangkan. Jadi misalnya dia menghutangkan 20.000, ya jangan ditambahi ketika ingin dikembalikan. Nah, li'anna dzalika min riba, karena hal itu termasuk riba. Jadi itu utang 20.000 ya kembali 20.000. Jangan minta ditambah kalau kalau lebih atau jatuh dari tempo, tidak sesuai jatuh tempo, maka misalnya dia mensyaratkan untuk didenda perharinya 1.000 misalnya, jadi 21.000, atau nanti menjadi 30.000 dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga, idza raddal muqtarid 'alal muqrid ahsana mimma akhadha minhu, ketika penghutang mengembalikan hutangnya kepada pemberi hutang lebih baik daripada yang dia ambil, atau a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin, si penghutang memberi kepada pemberi hutang suatu tambahan tanpa ada syarat sebelumnya atau tanpa ada tujuan sebelumnya, maka sahha dzalik, hal tersebut tidak mengapa. Nah, sesuai dengan sabda Nabi di atas ini, ma min muslimin yuqridu musliman inna khiyarun nasi ahsanuhum qada'an. Sungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Nah, kalau misalnya dihutangi uang 20.000, ya dibayarkan 20.000, kemudian ditambahkan misalnya dikasih ayam goreng atau dikasih sate, ya, terserah. Nah, kemudian yang keempat, idza raddal muqtarid 'alal muqrid ahsana mimma, afwan, ini sama ya. 3 dan 4 ini sama. Ini enggak perlu, ini anak hapus dulu. Yang keempat, ayakun al-muqrid malikan lima yuqriduhu wa la yajuzu lahu ay yuqridu ma la yamlik. Orang yang memberikan hutang, pemberi hutang itu harus memang memiliki atau sebagai orang yang memiliki barang tersebut.
Tidak boleh bagi pemberi hutang untuk menghutangkan barang yang tidak dia miliki, bukan milik dia tapi dia hutangkan. Nah, ini tidak boleh. Takutnya nanti apa? Takutnya nanti dicari oleh si pemilik barang tersebut. Allah taala alam bisawab. Silakan gunakan waktunya untuk murojaah. Nanti Ustadz kasihkan kisi-kisinya.